smoke weed every day. Orang tua itu membidik dengan pistolnya, ditujukan pada selangkangan anak laki-laki di seberangnya. Ikuti kisahnya sampai habis, apa yang membuat kebencian orang tua ini begitu marah. Beberapa hari yang lalu 3 anak laki-laki sedang di balkon. Mereka menyukai Mira, seorang gadis cantik. Mereka sampai berlutut untuk membujuk Mira agar ikut merayakan ulang tahun temannya. Mira awalnya tidak mau. Akan tetapi karena salah satunya adalah teman sekelasnya, Mira pun setuju. Namun ketika Mira menyanyikan lagu ulang tahun, anak laki-laki di samping mengambil kesempatan menuangkan cairan yang tidak diketahui apa isinya. Mira tidak mengetahuinya dan langsung meneguk minuman itu. Tepat saat dia akan pergi, Mira tiba-tiba merasa pusing, merasa ada sesuatu yang salah. Lalu Mira bergegas pergi, tetapi 3 pria itu menghalanginya dan mulai menjabat Mira. Setelah hari mulai malam, Mira keluar dari tempat itu sambil melempar uang yang diselipkan ke tasnya. Sang kakek yang mendengarnya menanyakan apa yang terjadi. Mira ingin menjawab, tapi sulit untuk mengatakannya. Sang kakek menemukan memar dan noda merah di kakinya, dan langsung menyimpulkan apa yang terjadi, setelah mengetahui nama dan alamat 3 pria itu. Dengan marah ingin memberi pelajaran kepada mereka. Tapi baru setengah jalan, dia bertemu dengan tetangganya bernama Doni, seorang polisi. Setelah menceritakan situasinya, dia langsung menelepon rekan-rekannya, dan langsung mendobrak pintu. Setelah diinterogasi dan bukti ditemukan, ketiga pria itu akhirnya mengaku bersalah. Dan tepat ketika mereka akan dibawa ke kantor polisi, Pak Kepala tiba-tiba datang, dan salah satunya adalah putranya. Di sisi lain, Mira semakin lesu, dan sang kakek hanya bisa menghiburnya. Tak lama setelah itu hasil dari pengadilan datang. Keduanya datang ke kantor polisi untuk berbicara, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Mira malah dianggap bersalah karena memanfaatkan penampilannya yang eksis untuk mendapatkan uang. Mira merasa sangat hancur. Menghadapi hal seperti ini, kakek memutuskan untuk menggunakan jalannya sendiri mencari keadilan untuk cucunya. Cucu perempuannya dilecehkan ketiga pria ini di depannya. Hanya karena salah seseorang adalah putra kepala polisi, mereka tetap tidak dihukum. Sang kakek akhirnya langsung menjual rumah di desa. Setelah pulang, Mira memberitahu kakek kepala polisi baru saja datang dan meninggalkan sangat banyak uang, dengan maksud ingin berdamai. Setelah mendengar itu, lelaki tua itu sangat marah. Dia mengetuk pintu kantor kepala lalu melemparkan uang itu di mukanya. Setelah apa yang dilakukan kepala polisi, membuat sang kakek memutuskan untuk membalas dendam sendiri. Waktu makan siang, Mira memberitahu kakek bahwa bibi sudah pulang. Sepertinya kakek memikirkan sesuatu, ambil kunci dan pergi ke rumah bibi. Melihat melalui jendela di seberangnya ada rumah ketiga pria itu. Dan kakek yang merupakan seorang veteran menganggap ini adalah markas yang bagus. Lalu dia pulang ambil uang hasil penjualan rumahnya, berbohong kepada Mira bahwa ia akan pergi ke Moskow. Dalam sekejap dia datang ke sebuah kota, diperkenalkan oleh preman daerah ke pemasok senjata. Setelah mengetahui apa yang terjadi terhadap cucu pria tua ini, mereka sangat bersimpati, dan berharap dapat diselesaikan dengan proses hukum atau menggunakan uang untuk menyogok. Karena metode itu tidak berhasil, orang tua itu tidak akan datang ke sini. Kemudian dia ditutup matanya dibawa ke gudang bawah tanah. Setelah memilih, dia langsung menyukai sebuah alat dengan peredam. Walaupun pria tua itu sudah berusia 80 tahun, tapi keahlian menembaknya tidak berkurang sedikit pun. Bos itu juga memuji keahlian menembaknya. Setelah pulang, dia mengambil kesempatan saat cucunya tertidur, menyembunyikan peralatan di rumah bibi tengah malam. Setelah beberapa hari mengamati, orang tua itu akhirnya mengetahui bahwa 3 pria itu akan berkumpul setiap Rabu, dan besok adalah waktu terbaik. Orang tua itu membidik laras panjangnya, menargetkan 3 pria itu dan tidak bermaksud untuk mengambil nyawa orang, tapi ingin membuat mereka membayar perbuatan mereka. Dia membidik sebuah botol pas di tengah-tengah kaki pria itu. Menarik pelatuk lalu dia mengambil cangkang peluru dan turun ke bawah dengan santai. Menonton orang lain bermain catur sambil menunggu ambulan tiba. Orang-orang di sekitar mengira kejadian disebabkan oleh ledakan botol miras. Sambil tertawa meledek, sang kakek pun pulang dengan tenang. Esok kepala polisi tiba di TKP, melihat ada lubang peluru di sofa, sejenak berpikir ada yang aneh. Kemudian dia bertanya kepada 2 pria itu, apakah mereka mendengar suara tembakan.
Tapi keduanya bingung, tidak begitu jelas apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, orang tua itu melihat salah seorang pria itu mengemudi mobil. Dia berpikir ini kesempatan bagus, siap-siap di markasnya, dengan sabar menunggu target muncul. Menunggu pria itu kembali ke mobil, orang tua itu segera membidik tangki bahan bakar. Mobil terbakar, walaupun dia lolos tapi bagian bawahnya cedera parah, tidak lebih baik dari teman sebelumnya. Pemadam kebakaran pun datang untuk memadamkan api. Doni, tetangga si orang tua, sepertinya merasa ada keganjalan. Kemudian dia datang ke rumah orang tua untuk menyelidiki. Tidak sengaja menemukan sebuah kunci. Setelah mengetahui tentang kunci rumah Bibi, dia menyadari masalahnya dan mengambil kunci itu. Di sisi lain, kepala menyadari ini adalah balas dendam yang disengaja. Dari ketiga pria itu, hanya putranya yang belum kena. Pak Kepala mengingatkannya untuk berhati-hati, kemudian Pak Kepala datang ke rumah orang tua itu. Setelah pencarian, mereka tidak menemukan apa-apa. Tak disangka saat akan pergi, mereka bertemu dengan Bibi yang datang untuk mengambil kunci. Dalam sekejap mereka mengerti sesuatu. Segera pergi ke rumah Bibi, Pak Kepala langsung menyadari ini markas bidik yang bagus. Sang polisi membuka lemari, pria tua menundukkan kepalanya dengan gugup. Karena peralatannya tersembunyi di dalam lemari, tapi setelah pencarian mereka hanya menemukan gulungan kertas putih. Pak Kepala mengancam orang tua, jika berani mengancam putranya. Tapi sebelum dia selesai bicara, orang tua berkata sudah terlambat. Apa yang harus terjadi sudah terjadi. Pak Kepala mengira putranya mengalami kecelakaan, dia bergegas ke pintu. Setelah lama mengetuk pintu, tidak ada jawaban, dia membuka kunci pintu dengan paksa. Tapi baru saja menembak, ia malah terkena tembakan. Ternyata karena kedua temannya mengalami hal aneh, anak itu ketakutan. Karena mendengar suara tembakan, secara tidak sengaja menembak balik. Pria itu tidak sengaja membunuh ayahnya, dia mengalami sakit jiwa. Pria tua itu tidak mengerti, siapa yang mengambil peralatannya. Sampai setelah bertemu dengan tetangganya yang merupakan seorang polisi itu. Untung tetangganya hanya menyita peralatannya dan tidak melaporkannya. Setelah beberapa hari berlalu, dia akhirnya mendengar cucunya bernyanyi lagi. Kakek pun tertawa sambil menangis bahagia. Film pun selesai.